Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Sahdi dari kelas 6 shift 4. Saya akan mereview metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Pengendalian Kualitas Produk di PT Indotejen Tekstil Industri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Zulman Hakim. Di sini ada kata pengantar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulis dalam menyampaikan laporan ini tidaklah semata-mata karena kemampuan sendiri, melainkan banyak pihak yang membantu penulis menyelesaikan laporan itu. Untuk itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Ahmad Amanullah sebagai Rektor UMT, Bapak Muhammad Zulman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, kedua orang tua saya, dan juga rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan support. Analisis penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk di PT Indotejen Tekstil Industri. Abstrak. Di saat masa pandemik seperti ini, banyak perusahaan yang berjuang melewati krisis kebangkrutan. Untuk itu dibutuhkan skill dan kemampuan manajemen dalam mengambil langkah dan tindakan baik mengenai kualitas produk yang akan dipasarkan, kuantitas maupun strategi marketing. Setelah penulis tinjau serta telaah sehingga menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut terdapat suatu alasan mengapa penulis membuat penelitian ini. Sistem ini membantu manajemen terkait tentang sistem pengendalian kualitas produk di PT ITTI atau Indotejen Tekstil Industri agar dapat melewati tantangan bisnis pada masa pandemi seperti sekarang ini. Keyword: Management Accounting System Product Quality Control. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Fenomena perkembangan sistem akuntansi manajemen saat ini sudah sangat pesat. Manajer-manajer perusahaan memerlukan sistem akuntansi manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem akuntansi manajemen yang terdapat dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki 3 tujuan utama, yaitu penyediaan informasi untuk penentuan harga pokok barang atau jasa, penyediaan informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan, serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam pengendalian mutu, quality control menjalankan serangkaian proses di mana diperiksa dan dievaluasi untuk meminimalkan terjadinya produk cacat atau rusak. Setelah itu, produk yang terjadi dalam dunia bisnis seperti teknologi informasi, teknologi produksi, dan struktur organisasi mengakibatkan organisasi terus berkembang untuk mencapai tujuan di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Siti Aliyah 2015. Jika dihubungkan peranan akuntansi dengan manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial, saya diharapkan tentu dapat membantu manajer dalam membuat keputusan-keputusan khusus manajemen. Para manajer adalah orang yang ditunjuk pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk menjalankan roda perusahaan dengan baik dan benar. Akuntansi manajemen adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang akan membantu para manajer dalam membuat skenario atau rekayasa dalam mengambil keputusan taktis yang akan diambil manajemen. Umpamanya, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, keputusan pembelian atau pembuatan komponen produk, keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian kapasitas, keputusan meneruskan atau penghentian penjualan kelompok produk tertentu, dan keputusan untuk menutup usaha untuk sementara, apakah suatu lini produk akan ditutup atau tidak, atau dalam pemilihan investasi, apakah akan membeli mesin baru atau memperbaiki mesin lama. Keberhasilan suatu organisasi bisnis di era yang sangat dengan persaingan tergantung dari kesiapan suatu perusahaan dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dengan mengetahui informasi manajemen perusahaan. Orang yang tidak terencana berpikir pendek dan mencari yang serba instan
dan mencari produk yang bisa memberi keuntungan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata saja. Vita Damiria 2014. Konsep keterkaitan. Dalam hal ini, metode penelitian mengacu pada sektor industri berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah pokok yang telah dikemukakan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk di PT ITTI atau Indonesian Textile Industry. Rumusan masalah. 1. Apakah penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk bisa berjalan efektif? 2. Bagaimana cara penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk di PT Indonesian Textile Industry? 3. Mengapa sistem akuntansi manajemen diperlukan untuk pengendalian kualitas produk? D. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memenuhi syarat nilai pada mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua, meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk. Laporan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengukur kinerja suatu perusahaan karena di dalam laporan keuangan tersedia informasi mengenai laporan posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut sangat bermanfaat untuk sejumlah pemakai informasi potensial dalam hal mengambil keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa saja yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2015. Bagi perusahaan-perusahaan yang go public, laporan keuangan yang disajikan wajib diaudit oleh kantor akuntan publik, yang kemudian laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan disertai dengan laporan auditor independen paling lama 90 hari atau pada 1 primary leg, yaitu interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan diterimanya laporan keuangan. 2 auditor signature leg, yaitu interval jumlah dari hari antara tanggal berakhir dalam buku sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. Yang 3 total leg, yaitu interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan tahunan dipublikasikan di bursa. Akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bapepam nomor 10 K2 lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor KIP 346 atau BL atau 2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu dan disertai laporan auditor untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai predictable feedback value dan tepat waktu. Sesuai dengan PSAK kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan kehilangan relevansinya. Adapun rentang waktu bagi auditor untuk menyelesaikan auditnya yang dihitung dari tanggal tahun tutup buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan disebut audit delay. Lawrence dan Bryan 1998 dan Yugo Trianto 2006 menyebutkan audit delay adalah lamanya yang hari dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkan laporan keuangan audit. Cara penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk di PT ITTI atau Indonesian Textile Industry. Proses pengendalian manajemen yang baik secara formal namun sifat informal masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Terdiri dari proses 1. Pemrograman. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang telah ditentukan. 2. Operasi dan akuntansi. Dalam tahap ini dilakukan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. 3. Laporan dan analisa. Tahap ini paling penting karena
menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat diselesaikan. Mengapa sistem akuntansi manajemen diperlukan untuk pengendalian kualitas produk? Pada perusahaan, pemilik dapat dengan mudah memastikan seluruh kegiatan di perusahaan berjalan seperti apa yang ia inginkan. Saat perusahaan sudah berkembang, pemilik membutuhkan manajer-manajer untuk mengendalikan beberapa bagian dari perusahaannya. Bahkan pada saat perusahaan menjadi sangat besar, pemilik cenderung lepas tangan dan mengutus jajaran manajemen untuk mengelola karena adanya keterbatasan pemilik perusahaan. Bab 3. Kesimpulan. Satu waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 hari terhitung dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 7 Mei 2021. Lokasi penelitian, yaitu lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang bertempat di PT Indotejen Tekstil Industri atau PT ITTI, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Uwung Jaya, Jatiwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Kesimpulan. Sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk sangat diperlukan. Semua pembuat keputusan dalam perusahaan harus memahami bagaimana cara menciptakan dan menggunakan sistem akuntansi manajemen yang baik. Inti dari sistem ini adalah proses yang mendeskripsikan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sistem ini tidak terikat oleh kriteria formal ataupun yang mendefinisikan sifat dari proses, masukan atau keluaran sehingga kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen. Baik, sekian review metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.